Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Faisal John dari kelas IP 4D dengan NIM 10564111479. Baik, kali ini saya akan membahas tentang masyarakat sipil dan HAM di ASEAN. Pada awal berdirinya ASEAN di tahun 1967, hak asasi manusia bukanlah merupakan prioritas bagi ASEAN, sehingga sama sekali tidak disebutkan dalam deklarasi Bangkok yang membentuk ASEAN. Pada tanggal 20 November 2007, ASEAN Summit di Singapura, ASEAN mengadopsi piagam ASEAN yang berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Sebelum ASEAN berpikir untuk membuat badan HAM ASEAN, masyarakat sipil di ASEAN sudah memulai mendorong adanya mekanisme dengan membentuk Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism pada tahun 1995 yang terdiri atas beberapa kelompok kerja nasional, termasuk wakil dari pemerintah, parlemen, akademik, dan lembaga swadaya masyarakat. Bagaimanakah peran masyarakat sipil di ASEAN dalam pembentukan ASEAN Intergovernmental Convention on Human Rights? 2. Bagaimanakah hubungan third bodies dengan masyarakat sipil dalam pelaksanaan hak asasi manusia di suatu negara? Peran masyarakat sipil di ASEAN dalam pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Ketika negara-negara ASEAN lambat dalam melakukan progres, masyarakat sipil mengambil inisiatif dengan mendorong komitmen ASEAN agar terwujudnya HAM. Pada tahun 1995, Human Rights Committee of Law Asia membentuk Working Group for ASEAN Human Rights Mechanism atau Working Group yang terdiri atas beberapa kelompok kerja nasional, termasuk wakil dari pemerintah, parlemen, akademik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pada tanggal 20 November 2007, ASEAN Summit di Singapura, ASEAN mengadopsi piagam ASEAN yang kemudian berlaku pada 15 November 2008. Ini merupakan momentum bagi ASEAN yang telah berubah dari organisasi yang sangat longgar menjadi organisasi regional yang berdasarkan hukum. Piagam ASEAN memberikan kerangka kerja bagi ASEAN dan legal personality, membentuk proses kerjasama yang luas antar negara-negara anggota, memberikan dasar baru dalam pengambilan keputusan dan memperjelas komitmen ASEAN yang membentuk institusi HAM regional. Peran masyarakat sipil di ASEAN dalam pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. Masyarakat sipil mengambil peran dalam menyelesaikan sengketa internasional melalui pengadilan internasional. Ini dilakukan oleh masyarakat sipil melalui Mahkamah Internasional, Tribunal Internasional Hak Asasi Manusia (WTO), Dispute Settlement, dan arbitrase internasional. Masyarakat sipil telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan dalam hukum internasional melalui interpretasi perjanjian internasional, penerapan hukum internasional, dan penegakan hukum internasional. Masyarakat sipil secara reguler telah berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan dalam masyarakat internasional melalui konferensi multilateral, membuat laporan atas pelaksanaan perjanjian internasional, dan juga berperan dalam penyelesaian sengketa internasional melalui amicus curiae, mempromosikan pembentukan organisasi internasional, dan melakukan lobi terhadap pemerintah dari berbagai negara untuk mendapatkan dukungan dalam membuat aturan internasional lebih kuat. Peran masyarakat sipil dalam badan HAM internasional dalam masalah HAM. Masyarakat sipil telah memainkan peranan yang penting terkait dengan badan yang telah dibentuk berdasarkan perjanjian internasional HAM. Hubungan third bodies dengan masyarakat sipil berdasarkan instrumen hukum. Third body mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap partisipasi publik dengan pengecualian Komite on Economic, Social, dan Cultural Rights. Third body yang lain bukanlah badan yang berada di bawah United National Economic Social Council. Third body mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap partisipasi publik dengan pengecualian Komite on Economic, Social, dan Cultural Rights. Third body yang lain bukanlah badan yang berada di bawah United National Economic Social Council. Secara umum, mekanisme HAM dibagi menjadi dua kerangka, yaitu berdasarkan piagam PBB dan perjanjian HAM internasional. Kerangka karakter base merupakan dimensi politik, sedangkan kerangka
adalah dimensi hukum dan mekanisme. Kesimpulan, berdasarkan mengenai aktivitas dalam mengenai permasalahan HAM di wilayah Asia Tenggara berlangsung di kalangan masyarakat sipil di tahun setelah pembentukan AICHR memperbaiki citra negara-negara anggota ASEAN. Walaupun kinerja dianggap sebagai perkembangan yang positif, tetapi beberapa kinerjanya mengecewakan dan mengkhawatirkan. Berkembang walaupun terdapat keraguan atas kinerjanya bukan berarti tidak akan berkembang. Dapat mengambil keuntungan dalam masyarakat sipil dalam mengembangkan prosedur dan pelaksanaan mandat yang diberikan dan mengambil pengalaman dari organisasi HAM lainnya, baik nasional maupun internasional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.